Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan menuju Imam kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum agenda khutbah dan salat Jumat dimulai pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi yang kami harus sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid, yang masih ada di lantai 1, ada segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stop-stop yang masih kosong. Kemudian para jamaah dan anak-anak apabila nanti khotib naik mimbar untuk khutbah, tolong dengarkan dengan saksama dan tolong yang membawa HP dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustadz Edi Suprayitno, Khatib Jumat Ustadz Muhammad Maskur AG SPI MPSI dari Kota Malang, dengan tema pentingnya memupuk jiwa sosial dan persatuan bagi sesama muslim. Sekaligus beliau sebagai imam sholat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid Al-Ha mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan donatur baik infak maupun sedekah untuk digunakan operasional masjid dan pembebasan lahan tanah perusahaan masjid serta rencana pembangunan tahap 2 Masjid Al-Ha. Mudah-mudahan amal kebaikan jenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pengumuman dari takmir, kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Kanti Tamasa Sabtu malam pekan ke-1 tanggal 4 Januari 2025 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz As'ad Joko Suryanto SHI dari Kota Kepanjen dengan materi Tauhid. Kanti Tawasa Rabu malam Kamis Sabtu 9 Januari 2025 bersama Ustadz Alwan Al-Tafsiri Al-Isah dari Kota Singosari dengan materi Kitab Hidayatul Hidayah. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya sekuat jiwa raga, lahir dan batin. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisiku, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa, bukan kelompok maupun derajat yang lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah,
maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalahnya, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Fatazawwadu fa inna khairazati taqwa. Berbekallah kalian, karena tidak ada bekal yang terbaik bagi kalian kecuali bekal takwa itu sendiri. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang pasti menang dalam kehidupan dunia dan di akhirat kelak, lagi-lagi mereka yang memiliki derajat takwa, bukan kelompok maupun status yang lain. Di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basyirum bil ibad. Hadiah bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga yang dipersiapkan baginya bidadari-bidadari yang cantik, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang cantik, yang setiap saat, setiap waktu mendapatkan rahmat dan rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada persoalan yang sangat bermasalah dan problem besar pada konteks pergaulan manusia atau masyarakat modern pada saat ini. Beberapa pakar di bidang psikologi positif, termasuk di dalamnya psikologi Islam dan psikologi Al-Quran, itu menjelaskan ada yang namanya sekarang itu fenomena agony modernization, bencana modernisasi. Berdasarkan hasil riset, seseorang yang terlalu modern itu banyak masalahnya. Berdasarkan hasil riset, orang yang aktif di media sosial jauh lebih banyak stres dan depresi gelisah daripada orang-orang yang menjauhkan diri dari hiruk pikuk pergaulan dari media sosial. Karena ini manusia modern pada saat ini kena penyakit yang namanya hedonis, hedonistik, materialistik, mekanistik, individualistik, dan tik-tik-tik yang lain. Dan ternyata ini persoalan berat, dan persoalan-persoalan demikian disebut sebagai persoalan yang sebenarnya baik langsung maupun tidak langsung, ya, itu menimbulkan berbagai persoalan, baik persoalan personal maupun persoalan sosial bagi semua masyarakat dalam lingkup pergaulan sosialnya, terutama bagi mereka yang mengaku dirinya muslim. Karena itu sebenarnya ini harus dirubah, ya. Kata Nabi, al-muslimu mukhalitan nasa wa yasbiru ala adahum khairul minal muslimin alladhi la yukhalitan nasa wa yasbiru ala adahum. Muslim, kata Nabi, yang mau bergaul dengan siapapun dia, yang mau bergaul sosial, memiliki konteks interaksi pergaulan sosial yang lebih bagus, dan berepot-repot dalam pergaulan sosialnya itu, mau bergaul dengan siapapun, itu jauh lebih baik dari pribadi muslim yang tidak mau repot-repot dalam pergaulan sosialnya, yang individualistik, mekanistik, hedonistik, dan asik dengan dunianya sendiri. Ini adalah merupakan praktek sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian dalam konteks pergaulan masyarakat modern, mana nilai-nilai itu sekarang? Karena itu orang-orang modern pada saat ini semuanya lebih asik melakukan segalanya sesuatunya sendiri. Bahkan untuk mencari ma'isyah, ya, untuk menghidupi keluarganya, konteksnya adalah cukup di dalam kamar 3x3 saja, dan itu cukup menyelesaikan semua persoalan ekonomi, persoalan apapun, termasuk persoalan politik, persoalan sosial, selesai di dalam kamar 3x3 asalkan online saja. Dan ternyata ini jauh-jauh hari sudah dikritik oleh Rasulullah SAW. Karena itu ada beberapa prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau kita ingin memaksimalkan nilai-nilai interaksi sosial kita, dan ini merupakan sunnah yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan sunnah-sunnah ini sudah mulai hilang di kalangan mayoritas masyarakat muslim. Yang pertama, kata Nabi, kalau kamu ingin memaksimalkan jiwa sosialmu, dan ini merupakan sunnah, kamu insya Allah akan sukses baik lahir maupun batin. Segala bentuk persoalan kalian akan selesai kalau jiwa-jiwa ini engkau terapkan dalam pergaulan sosial, dalam pergaulan yaumiyah setiap hari. Yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah takarrum. Takarrum ini adalah saling memuliakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Tetapi prinsipnya sekarang berbeda manhaj, berbeda firqah, yang itu sifatnya furu'iyah, tidak usul. Sekarang ini kita sudah repotnya luar biasa. Bahkan kita itu lebih jahat dengan sesama muslim, meskipun dia sesama muslim, Al-Qur'annya sama, nilai-nilai sunnah dan al-hadisnya sama, itu pun kita jauh lebih repot daripada dengan orang-orang di luar Islam. Padahal Al-Quran mengajarkan ruhama'u bainahum asyidda'u 'alal kufar. Tapi prakteknya bagaimana? Ternyata kita jauh lebih jahat, jauh lebih keren, jauh lebih luar biasa. Prinsip pergaulannya jauh lebih rusak dengan sesama muslim, meskipun firqah manhajnya berbeda. Karena itu Rasulullah mengkritik kita
Al-muslimu ahul muslim la yutlimuhu wa la yuslimuh. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara, tidak boleh kalian saling mendolimi, apalagi mencaci, apalagi menyakiti antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Tetapi prakteknya bagaimana sekarang? Kalau sudah beda manhaj, sudah beda ustaz, ya, sudah beda firqah, sudah beda madhab, sudah beda amaliyah yaumiyah, yang itu sifatnya furu'iyah, tidak masalah usul, kita repotnya luar biasa. Sebentar lagi ada persoalan tahunan, 8 rakaat, 20 rakaat, jar, syir, dan yang lain-lain. Persoalan demikian itu sudah selesai di kalangan mujtahid. Di kalangan mujtahid itu pakarnya pakar. Pakarnya pakar, beliau-beliau ini tidak sekedar mufassir, beliau-beliau tidak sekedar fuqaha, beliau-beliau tidak sekedar muhaddis, beliau juga ahli mantek, ahli usul fikih, terus kemudian ahli sirah nabawiyah, ahli peradaban Islam, ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai disiplin para manhaj, itu rata-rata multidisiplin. Kalau kita kadang sudah bisa bahasa Arab aja sudah luar biasa, sombongnya luar biasa. Padahal pakarnya pakar, mereka perbedaan pendapat di antara mereka sudah menjadi biasa. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi sudah biasa, antara kunut dan tidak kunut sudah menjadi persoalan biasa. Kenapa persoalan ini yang justru kita pertajam pada saat ini? Apakah tidak jauh lebih penting kalau kita berpikir tentang ekonomi umat, bergaining politik umat di level internasional? Berapa tahun Palestina kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Palestina. Sekarang bertambah Syria, sebentar lagi bertambah Turki, dan bertambah negara-negara Islam. Kenapa? Karena orang-orang Arab itu ternyata nilai jiwa su'ubiyahnya, kekolongannya tinggi. Padahal Rasulullah mengajarkan takarum, harus kalian saling memuliakan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Panjenengan daripada kita mempersoalkan persoalan-persoalan furu'iyah yang sudah selesai di generasi mujtahid, kita ini awamul muslimin, baca Al-Quran saja kadang tidak paham, nahwu sorof tidak paham, mantek tidak paham, balaghah tidak paham, tapi gayanya kayak orang alim, dan ikut-ikutan persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah. Kaum muslimin rahimakumullah, persoalan furu'iyah jangan dipertajam lagi. Tetapi ini adalah pintu masuk yang paling canggih bagi orang-orang Yahudi dan di luar Islam. Orang-orang Yahudi, meskipun mereka tidak meyakini, meskipun mereka tidak pernah menulis, meskipun mereka tidak pernah mengucapkan, tetapi mereka meyakini bahwa kemajuan Islam nanti lahir di Indonesia. Kalau itu persoalan-persoalan furu'iyah ini kita selamat. Tapi kalau persoalan-persoalan perbedaan para manhaj, beda guru, beda ustadz, beda kiai, beda tafsir, itu sudah menjadi persoalan biasa, dan itu hatta yaumil kiamah persoalan itu tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena beda rujukan, beda cara pandang, beda disiplin keilmuan. Apapun bentuknya, interpretasinya pasti berbeda. Karena itu paling tidak yang harus kita pegang adalah masalah usulnya, jangan masalah furu'iyahnya. Yang pertama itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau kita ingin memaksimalkan jiwa sosial kita dan interaksi sosial kita, pergaulan sosial kita, dan ini merupakan sunnah yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam persoalan kebaikan dan takwa. Jangan kamu membahagiakan diri terus kemudian mendukung pada persoalan-persoalan yang sifatnya maksiat, apalagi persoalan-persoalan yang di situ memecah belah umat, yang memecah belah umat antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Karena itu ta'awun, kalian harus saling tolong menolong antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Yang kaya membantu yang miskin, yang punya jabatan dan kebijaksanaan mereka membantu orang-orang biasa. Terus kemudian yang tidak berdaya harus kita angkat pada persoalan-persoalan yang duduk perkaranya pada persoalan yang benar. Yang demikian ini adalah praktek sunnah yang sebenarnya. Tapi kita bagaimana praktek realitanya pada saat ini? Ini yang sunnah yang sebenarnya malah dijauhi oleh mayoritas masyarakat muslim gara-gara berbeda manhaj, gara-gara berbeda organisasi Islam, sosial, politik berbeda. Tetapi Al-Qur'annya sama, manhajnya sama, kitab sucinya juga sama, terus kemudian nilai-nilai sunnah yaumiyahnya yang dikerjakan juga sama, tetapi kayak musuh dengan saudara yang berbeda manhaj. Ini tidak boleh lagi dilanjutkan persoalan-persoalan demikian, karena persoalan-persoalan demikian ini adalah pintu masuk yang paling empuk untuk memunculkan berita-berita hoax dan yang lain-lain, dan ini memecah belah umat. Kapan kita bersatu? Ekonomi kita kapan tidak diombang-ambingkan oleh orang-orang di luar Islam? Kapan nilai-nilai politik sosial kita, nilai politik internasional kita punya bergaining di level internasional? Kita aja umat Islam ini banyak, tapi diombang-ambingkan di mana-mana. Kebijakan internasional pun satu pun kita tidak akan pernah menang. Karena apa? Kita ruwet pada persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah, yang itu sudah selesai di generasi para mujtahid. Yang ketiga, kata Nabi,
tahabbu, kata Nabi. Ayolah saling mencintai antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Bagaimana kata Nabi? Di dalam hadis yang derajatnya sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian itu tidak dinilai beriman yang sebenarnya beriman. Kalian tidak dinilai bermukmin yang sebenarnya. Kalian bukan muslim yang sebenarnya sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tetapi persoalannya lagi-lagi beda manhaj, beda urusan. Lakum dinukum waliyadin. Padahal prinsip tafsir dalam lakum dinukum waliyadin ini adalah orang-orang di luar Islam, bukan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Nilai-nilai ini sekarang itu parah pada masyarakat, mayoritas masyarakat modern pada saat ini. Karena apa? Ya penyakitnya hedonis itu tadi. Dan dia menganggap bahwa kelompoknya dia yang paling bagus, ya organisasinya dia paling bagus. Padahal Al-Quran sudah mengkritik kita. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqah. Kalian jangan menganggap diri kalian paling mulia dan paling suci. Kata Allah, saya tahu dari mana kalian, hati kalian yang benar-benar ikhlas, hati kalian yang benar-benar lillah, mana hati kalian yang cuma punya kepentingan golongan, kelompok dan politik saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'affu, kata Nabi. Tolonglah kalian ini saling memaafkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Sebelum kalian pengadilan dikit-dikit pencemaran nama baik, terus kemudian laporan ke kepolisian, terus kemudian nanti di peradilan, terus kemudian ada keputusan ingkrah. Ketika nanti ada keputusan ingkrah, kalian harus dihukum. Enggak ada lah jalan bagi sesama muslim itu saling maafkan. Kata Nabi, ta'aful hududa fima bainakum. Sebelum hukum had itu sampai di meja saya, kata Nabi, tolonglah kalian persoalan-persoalan kalian yang sepele itu, masa tidak ada islah sih? Masa tidak ada jiwa besar sih di antara kalian? Kadang ini persoalan-persoalan yang sifatnya kadang warisan saja, sesama kandung saja bermasalah. Kalau kalian berjiwa besar dan prinsip sunnah ini dikerjakan, yang sebenarnya tidak ada persoalan-persoalan nama baik, dikit-dikit pencemaran nama baik harus dituntut dengan pasal ini dan yang lain-lain. Persoalan demikian, ya Allah, luar biasa. Rasulullah itu mengajarkan kita tidak boleh antara muslim yang satu dengan muslim yang lain ini saling membenci, dan itu pun keterlaluan. Apalagi sudah ada fitnah. Ya jangan pakai ustadz itu, jangan pakai ustadz itu, jangan pakai ustadz itu. Ustadz itu tidak sunnah. Ustadz yang sunnah itu yang bagaimana kriterianya? Itu pun nilai-nilai yang selama ini kita tafsirnya, indikatornya, standarnya juga tidak jelas. Karena itu Rasulullah mengajarkan ta'aful hududa fima bainakum. Sebaiknya kalian, ya, di dalam riwayat yang lain kata Nabi, ma naqasat shadaqatan min malin wa ma jadallahu afwan bi'afwin illa izzat wa ma tawadda'u illa rafa'allah. Barang kalian saling memaafkan di antara kalian, orang yang memaafkan akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah di antara kalian. Cobalah memaafkan itu jauh lebih indah, dan memaafkan itu ternyata menyelesaikan semua persoalan. Tetapi tidak semua dari kalian punya jiwa besar, punya pemikiran besar, punya hati yang besar yang mau memaafkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Sekali lagi ini adalah praktek sunnah yang sebenarnya, jangan dibolak-balik. Terus kemudian yang terakhir kata Nabi adalah tahadiu. Kalau kalian ingin memperbagus nilai jiwa sosial kalian, persatuan sosial kalian, persatuan nasional kalian akan menjadi bagus. Terus kemudian umat Islam akan menjadi kuat. Terus kemudian kalian yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tahadiu. Kalian saling memberikan hadiah antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Karena pada hakikatnya untuk meluluhkan hati seseorang itu secara psikologis, kalau sering dikasih hadiah, maka dia akan sami'na wa ta'ana, kemudian akan manut patuh dan berbuat baik terhadap persoalan-persoalan yang berbasis pada nilai yang diberikan itu. Kata Nabi, tasafahu yadhabil ghil. Ya kalian kalau ketemu itu bersalaman dong, karena bersalaman itu ternyata antara muslim yang satu dengan muslim yang lain ini menggugurkan dosa. Ya, tasafahu yatahabil gil, tahadiu tahabbu. Kalau kalian mendapatkan rezeki lebih, ya tolonglah saudara-saudara kalian dikasih hadiah. Ternyata ketika kita memberikan hadiah akan menimbulkan cinta dan kasih sayang di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, bingkai yang sebenarnya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Sempurnanya iman seorang muslim terletak pada akhlaknya yang bagus. Tapi kalau akhlaknya baik, kenapa kita disebut sebagai khairul ummah, sebagus-bagus umat dibanding dengan umat-umat yang lain? Karena kita memiliki nilai moralitas dan akhlakul karimah, dan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu Rasulullah tidak berlebihan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus di hadapan kalian, yang membedakan kalian dengan umat-umat terdahulu itu karena saya diutus di hadapan kalian untuk menyempurnakan akhlak. Tidak berlebihan.
Kalau para alim, para ulama mengatakan al-akhlaq qabla al-ilmu. Akhlak dulu dong, baru ilmu. Jangan ilmu dulu, baru akhlak, nanti sombong. Tetapi kalau akhlaknya sudah ditundukkan, apapun yang menjadi tradisi keilmuannya, apapun stock of knowledge-nya, apapun profesinya, insya Allah akan memberikan manfaat. Tidak cuma untuk dirinya, keluarganya, bangsa dan negara ini akan mendapatkan manfaat dari ilmuwan yang diberikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأحيار. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم كنا والمسلمين من السقوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن السر إلى الخير ومن الأسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإبادة ومن الجور إلى العدل ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة ومن البدعة إلى السنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.